amati percobaan kali ini. Kita akan mentermo panci sebelum kita panasi. Kita ukur suhunya terlebih dahulu. Perhatikan, suhu awal adalah 36,2 derajat. Sekarang kita taruh panci di atas api kompor. Apakah panas bisa berpindah ke panci atau tidak? Kita tunggu beberapa saat. Serasa sudah mulai panas, kita akan mengecek suhunya lagi. Setelah ditaruh di atas api kompor, kita akan mengecek suhunya. Di atas api kompor, panci mulai panas. Inilah yang namanya perpindahan panas secara konduksi. Mari kita ukur suhunya. Karena api kompor memanaskan panci, ketika ditermo maka suhunya terlalu tinggi. Karena api kompor panasnya berpindah ke panci. Perpindahan panas yang kedua adalah perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi adalah cara perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contohnya adalah air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati percobaan kali ini. Kita masukkan air di dalam panci. Kita ukur suhunya. Sebelum kita nyalakan api kompor, kita ukur suhu air. Apakah suhunya sudah naik apa belum? Suhu awal pada air adalah 36,1 derajat. Mari kita nyalakan api kompor dan kita amati apa yang terjadi dengan air yang di atas panci. Kita tunggu beberapa saat. Api kompor dapat memanaskan air melalui zat perantara yaitu panci. Suhunya sudah mulai terasa panas, mari kita ukur suhunya. Suhu air terlalu tinggi, berarti pada air yang tadinya suhunya 36,1 derajat menjadi suhunya naik karena perpindahan panas dari api kompor melalui perantara panci yang di atasnya. Perpindahan panas yang ketiga adalah perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi yaitu cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara.
di bawah terik matahari. Dan kali ini kita akan mempraktekkan tangan yang kita dekatkan dengan api kompor akan merasa hangat. Kita cek suhunya terlebih dahulu, tangan sebelum dipanasi api kompor. Suhu tangan yang sebelum terkena api kompor adalah 36,2 derajat Celcius. Mari kita dekatkan tangan melalui api kompor beberapa saat, maka tangan akan menjadi terasa hangat dan suhunya akan menjadi naik. Ini tangan sudah mulai terasa hangat, mari kita ukur suhunya. Suhu tangan setelah terkena api kompor menjadi naik 38,5 derajat Celcius. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan, yaitu perpindahan panas atau kalor yang terjadi melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Jangan lupa dukungannya untuk like, subscribe, dan komen serta share kepada seluruh keluarga, sahabat, dan teman yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.